Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pertemuan kedua psikososial dan kebudayaan dalam keperawatan. Kali ini tema kedua atau pertemuan kedua kita yaitu tentang kesehatan spiritual. Oke, baik, latar belakangnya. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan yang komprehensif, yaitu dengan membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik. Kebutuhan dasar manusia yang holistik di sini adalah biososial, kultural, dan spiritual, ya, seperti ini. Yang berespon secara holistik, lagi-lagi holistik disebutkan bahwa holistik ini adalah secara keseluruhan, yaitu dari bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Oke, kemudian holistik ini juga unik. Masing-masing perawat juga memiliki keterampilan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan psikososial, kultural, dan spiritual ini. Ya, yang mana ini dilakukan untuk mencapai perubahan kesehatan menjadi lebih baik, ya, atau pada keadaan krisis sekalipun pada pasien. Asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat tidak bisa terlepas dari interaksi perawat dengan klien. Interaksi perawat dengan klien ini sendiri ini menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual untuk klien atau pasien, ya. Jadi kalau masih ada perawat yang jarang melakukan interaksi dengan pasiennya, maka perawat ini masih jauh dari praktik asuhan keperawatan yang holistik, yaitu pada konsep spiritualnya, kebutuhan spiritualnya. Oke, pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, ya, ini memiliki dua unsur. Yang pertama dari perawat, yang kedua dari pasiennya sendiri, ya. Dari perawat, kenapa sih perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan spiritualitas? Yang pertama, perawat itu sebagai caregiver, gitu ya, pemberi asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, perawat ini adalah pemberi asuhan keperawatan yang holistik. Nah, ini bedanya dengan profesi lain. Profesi keperawatan ini khususnya escape nurse, ya, ini sudah mampu memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang holistik, yang menyeluruh ini tadi. Apapun dilakukan, ibaratnya bahasa lainnya, apapun dilakukan untuk kebaikan kondisi kesehatan pasien, ya. Kemudian yang ketiga ada kode etik keperawatan. Jadi memang sudah ada kode etiknya bahwa seorang perawat ini, ya, harus memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kode etiknya. Ada beberapa hal nih, seperti perawat harus mengedepankan kode etik keperawatan yang malefisien, benefisiensi, kemudian fidelity, kemudian justice, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi alasan, ya, perlunya dilakukan pemenuhan kebutuhan spiritualitas pada pasien. Karena perawatnya ini komponen ini yang harus dilakukan oleh perawat tugasnya. Kemudian dari pasiennya sendiri, pasiennya membutuhkan kebutuhan asuhan keperawatan yang holistik, ya. Semuanya, nggak mau tahu, pokoknya pasien datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan diterima oleh perawat, dia akan membutuhkan segalanya. Pokoknya perawat ini semuanya bisa memenuhi kebutuhan si pasien untuk meningkatkan status kesehatannya, gitu. Kemudian termasuk kebutuhan spiritualnya. Datang nih biasanya ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan, ya, dengan kondisi mungkin terjadi penurunan kesehatan psikologisnya, kondisinya yang tidak baik, kemudian datang sendiri tanpa ditemani keluarga. Nah, ini akan menjadi berbeda dengan pasien yang datang ditemanin oleh keluarga.
Nah, pemenuhan kebutuhannya pun akan berbeda, pendekatan kebutuhan spiritualitasnya. Kemudian yang kedua, menjadi hak pasien, ya. Jadi, teman-teman perlu kita ketahui bahwa kebutuhan spiritual ini menjadi haknya pasien. Gitu, ya. Jadi sejauh itu perawat ini dituntut untuk memberikan pemenuhan semua hak yang harus diterima oleh si pasien, ya, termasuk kebutuhan spiritualitas ini atau spirituality. Kemudian yang ketiga adalah ancaman kesehatan si pasiennya sendiri, ya. Oke, bukankah kita peduli ya pada saat pasien datang ke rumah sakit, kita sudah menekankan ke diri sendiri, meyakinkan diri, ingat di konsep diri kemarin, oh saya ini seorang perawat, gitu ya. Tugas saya, profesi saya adalah memberikan asuhan keperawatan. Gimana caranya merawat pasien sampai sembuh. Yang tadinya sakit menjadi tidak lagi sakit, ya. Nah, jadi ketika pasien sakit, ya, maka kondisi ini akan mengancam kesehatan lebih buruk lagi. Maka ancaman kesehatan yang menjadi lebih buruk ini membuat pasien perlu dilakukan kebutuhan spiritualitas. Oke, kita lihat pengertiannya. Spiritualitas, keyakinan, dan agama merupakan hal yang terpisah, walaupun seringkali diartikan sama. Terpisahnya nanti kita akan lihat ya, bahwa spiritualitas ini tidak serta-merta menyangkut dengan agama, gitu ya. Oh, ini pemenuhan spiritualitasnya nggak baik, bukan berarti agama dia sudah positif jelek, bukan ya, karena spiritualitas ini menyangkut dengan rasa cinta, kasih sayang, ya, dan lain-lain, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Ketiga poin ini merupakan hal yang terpisah walaupun seringkali diartikan sama. Pemahaman tentang perbedaan antara tiga istilah tersebut sangat penting bagi perawat untuk menghindarkan salah pengertian, salah pemberian, ya, yang akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan oleh perawat. Jadi tidak bisa kita memaksakan seseorang beragama non-Islam menjadi Islam. Karena saya percayanya ini di agama Islam, Bapak kalau emang mau sembuh ya harus percaya sama Islam, bukan seperti itu, gitu. Bukan sesuatu hal yang seperti itu. Ini sudah jelas di sini ya. Selain di dalam agama Islam tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Ternyata di dalam konsep spiritualitas juga tidak boleh. Ya, kenapa? Ditekankan sekali ini menjadi hal yang berbeda. Kemudian spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus, artinya meniup atau bernafas, yang itu maknanya memberi kehidupan atau intisari manusia. Intinya manusia hidup ini untuk apa? Kalau dalam Islam jelas ya, manusia hidup ini untuk mati, gitu. Nah, terkadang ada beberapa pasien yang memang belum menerima kondisinya, gitu ya. Malah ketidakmampuan menerima kondisi ini akan memperburuk status kesehatan si pasien, ya. Ada beberapa hal kasus pada pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan atau diagnosanya sudah kritis seperti itu, ya. Ini bisa terjadi. Jadi artinya memberi kehidupan atau intisari manusia. Terdapat keterkaitan antara keyakinan dengan pelayanan kesehatan, yaitu kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pelayanan kesehatan, ya, yang holistik tadi ini berupa aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual, ya. Aspek spiritual ini dipercaya dapat membantu membangkitkan semangat pasien dalam proses penyembuhan. Oke. Ini kegiatan spiritual yang berkaitan dengan keagamaan, ya. Kenapa sih agama ini menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan kebutuhan spiritualitas pasien? Karena semua agama diyakini akan memberikan pelajaran atau
ya memberikan pelajaran yang baik bagi penganutnya atau bagi seseorang dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi tidak ada seharusnya dan idealnya sebuah agama ini mampu memberikan tuntunan yang baik bagi penganutnya seperti itu. Jadi kaitan agama dengan pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Oke. Pada pasien apa saja sih yang perlu sekali atau sangat riskan pemenuhan kebutuhan spiritualnya, atau ini lebih banyak nih pemenuhannya pada kondisi ini nih. Pasien yang kesepian ya, loneliness, pasien ketakutan dan cemas ya, biasanya pada kondisi pasien tertentu misalkan baru didiagnosis dan lain sebagainya, biasanya mengalami ketakutan dan cemas. Tapi ini bukan pasien gangguan jiwa ya, ini berbeda. Pasien menghadapi pembedahan pre-op gitu ya. Kemudian pasien yang harus mengubah gaya hidup. Ini kebutuhan spiritualnya sangat tinggi ya. Ini biasanya pasien-pasien DM nih yang harus mengubah pola hidupnya, gaya hidupnya. Waduh, bener-bener harus dipenuhi kebutuhan spiritualnya, keyakinannya, pemahamannya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus berubah pola hidupnya? Untuk apa? Gitu ya. Kadang pasien ini antara egois dan keinginan untuk sembuh ini tinggi egoisnya. Contoh, tidak mau memanage diet atau menu makannya tadi ya pada pasien DM. Kenapa? Lebih tinggi egoisnya, kepengennya makan dibandingkan untuk memenuhi diet nutrisi atau makan pasien ya. Oke, harus ada takarannya, tapi aduh ngerasa belum puas. Nah, egoisnya untuk pemenuhan kepuasannya lebih tinggi dibandingkan tadi pengubahan pada gaya hidup. Oke, manfaat spiritualitas ya, kalau kata Harris tahun 99 pada pasien jantung ya, penelitian dia ini mengatakan pasien jantung yang diberikan pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya ya hanya mendapatkan 11% pengobatan lanjut. Selebihnya berarti tidak perlu dilakukan pengobatan lanjut. Sangat luar biasa berarti dampak atau efek dari pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Nah, ini bisa menjadi salah satu tema penelitian nanti ya untuk teman-teman yang tentunya akan menjalani skripsi atau tugas akhir. Ini bagus nih ya, manfaat spiritual atau hubungan spiritualitas, hubungan kegiatan spiritualitas, hubungan asuhan keperawatan spiritualitas pada tingkat kekambuhan pasien, kesembuhan pasien, dan lain sebagainya. Bisa diteliti lanjut. Siapa tahu penelitian Harris ini respondennya memiliki perbedaan karakteristik ya dibandingkan pasien-pasien kita yang ada di Lampung. American Psychological Association pada tahun 92 dalam Hawari 2005 mengatasi penderitaan pasien dan mempercepat penyembuhan, kata dia. Ternyata American Psychological ini juga melakukan penelitian yang mana kesimpulannya adalah spiritualitas ini mampu mengatasi penderitaan pasien dan mempercepat penyembuhan ya. Oke, sebelum mampu mengatasi ini apa sih? Meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatasi penderitaan gitu ya di sana. Jadi mampu meningkatkan kemampuannya sehingga mengatasi penderitaan pasien ini lebih tinggi kemampuan mengatasinya, alhasil mampu mempercepat penyembuhan. Kemudian Koeng DKK 1997 dalam Young dan Kuspen 2005, spiritual dapat meningkatkan imunitas, kesejahteraan dan kemampuan mengatasi peristiwa sulit dalam hidup. Ya, kita tahu bahwa psikologi ini sangat mempengaruhi kesehatan fisiologi ya. Psikologi mempengaruhi fisiologi manusia. Ini juga sangat digembor-gemborkan sekarang ya pada saat pandemi corona bahwa pendekatan spiritual ini juga dapat meningkatkan imunitas. Oke.
Faktor yang mempengaruhi ini apa aja sih menurut Taylor? Yang pertama adalah perkembangan, ya, perkembangan manusia ini mempengaruhi spiritual. Jadi, pasien anak-anak, pasien remaja, pasien dewasa, pasien lansia, tingkat status spiritualnya akan berbeda, gitu ya. Jadi inilah kenapa perkembangan ini mempengaruhi spiritual. Daya pikirnya, daya ingatnya, kemampuan penangkapan, kemampuan memahami kondisi pada tahap perkembangan manusia ini memiliki perbedaan yang signifikan tentunya, sehingga perkembangan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi spiritual. Yang kedua adalah keluarga, ya, keluarga. Bagaimana pemenuhan kasih sayang, jalinan, kekerabatan keluarga juga akan mempengaruhi spiritual si pasien. Ras atau suku, etnik, budaya, ya, pengalaman hidup, krisis kehidupan, kondisi-kondisi tertentu, mungkin juga erat kaitannya dengan ekonomi, juga mempengaruhi spiritual. Kemudian ada nih misalnya pasien yang meninggal bunuh diri karena krisis kehidupan, merasa dia hanya membebani keluarga dengan biaya pengobatan yang tinggi, maka dia memutuskan lebih baik saya mati daripada membebani keluarga. Nah, ini juga perlu dilakukan pemenuhan spiritualitas. Seorang perawat harus tahu nih pada kondisi-kondisi yang seperti ini, ya. Itu tadi, perawat ini kan multi talent nih, ya. Harus tahu kapan sih, oh ini pasien mengalami krisis kehidupan nih, gitu. Oh, pengalaman hidupnya beresiko nih, gitu. Terpisah dari ikatan spiritual. Nah, biasanya pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, penyakit kronis yang lama gitu ya, menyebabkan pasien kalau di keluarga ataupun lingkungannya terpisah dari kegiatan spiritual. Nah, menjadi lebih jauh, menjadi lebih terasing. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Oke, pasien merasa hopeless, merasa sudah tidak semangat lagi dalam pengobatan. Ngapainlah? Toh semua orang menjauhi saya misalnya, ya. Itu juga bisa. Kemudian isu moral terkait terapi. Biasanya ada beberapa pasien yang percaya bahwa kesembuhan ini kan hanya dari Allah gitu. Bukan dari dokter, bukan dari perawat. Ngapain repot-repot gitu. Padahal ada beberapa khususnya dalam agama Islam, ya, ayat Al-Quran juga menjelaskan bahwa setiap penyakit ini memiliki obat, ya. Oke, kemudian ada lagi bahwa dalam Islam mengajarkan bahwa ikhtiar itu perlu, ya, berusaha itu penting, gitu. Nah, ini menjadi isu moral terkait terapi. Kemudian asuhan keperawatan yang kurang sesuai. Nah, hati-hati, malah menjadi bumerang bagi pasien, ya. Ternyata mampu mempengaruhi spiritual. Oke, masalah kebutuhan spiritual. Spiritual yang sakit yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang cintai, penderitaan yang berat. Spiritual yang khawatir itu terjadi pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya aborsi, itu contohnya. Itu yang spiritual khawatir. Kalau yang sakit, kesulitan menerima kehilangan, kesulitan menerima keadaan, ya. Ada 3 ya. Selanjutnya spiritual yang hilang yaitu kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. Nah, hati-hati, mungkin udah mengalami krisis keimanan juga ini, ya. Oke. Nggak percaya bahwa setiap sakit ini mampu melunturkan dosa-dosa kita, gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan keimanan, akan diberikan pahala dan lain sebagainya. Nah, ini pada spiritual yang hilang ini, kondisi yang saya sebutkan tadi sudah tidak dapat ditemukan oleh pasien, ya. Oke, aspek kebutuhan spiritual dari pengkajian sama dengan asuhan keperawatan yang lain. Proses pemenuhan kebutuhan spiritual ini juga dilakukan, diawali dengan sebuah pengkajian keperawatan, ya. Nggak heran kan kalau idealnya itu ada
di format pengkajian itu mengkaji tingkat spiritual dan aktivitas keagamaan si pasien, karena tujuannya untuk ini teman-teman gitu ya. Oke. Apa sih yang dikaji? Ungkapan terhadap masalah spiritual seperti arti kehidupan, bagaimana pasien memandang sebuah kematian dan penderitaan, keraguan akan kepercayaan yang dianut, penolakan untuk beribadah, perasaan yang kosong, tidak berdaya, nggak ada berguna, ya. Dan bahkan sampai mengaku saya perlu untuk dilakukan bantuan spiritual. Pengkajian terhadap faktor yang menyebabkan masalah spiritual, ya, kehilangan salah satu bagian tubuh, harus diamputasi, penyakit terminal, tindakan pembedahan, prosedur invasif, dan lain-lain. Ini diagnosanya, ya, contohnya kesiapan meningkatkan spiritual. Ini kalau diagnosanya seperti ini bagus ya. Berarti kesiapan peningkatan spiritual. Kemudian etiologinya perubahan status kesehatan. Ya. Simptomnya ini perubahan status kesehatan biasanya dari dari sehat menjadi sakit. Tapi kondisi spiritualnya masih bagus, maka masalahnya kesiapan dalam meningkatkan spiritual supaya status kesehatannya menjadi lebih baik. Nih ya. Keinginan meningkatkan penerimaan diri, copingnya adaptif, motivasinya ada, berharap pengen lekas sembuh, kesenangan, cinta, memaknai hidup, pasrah, kedamaian, dan lain sebagainya ya. Ini untuk masalah keperawatan, kesiapan peningkatan spiritual. Oke, kemudian masalah hambatan religiositas. Penyebabnya apa sih? Penuaan, krisis kehidupan berhubungan dengan kebutuhan menjelang ajal, transisi kehidupan, penyakitnya, sakitnya, cemas, takut, kurangnya integrasi sosial, ya biasanya pasien-pasien yang introvert, kendala budaya dalam mempraktikkan agama, krisis spiritual, dan lain-lain. Ini tanda dan gejalanya pada masalah ini apa? Kesulitan mematuhi keyakinan agama, kesulitan mematuhi ritual agama, adanya ungkapan distres emosional karena kepercayaan. Katanya Allah mau menolong saya, tapi kenapa saya nggak segera disembuhkan? Contohnya seperti itu ya, distresnya. Ungkapan untuk kembali ke kebiasaan sebelumnya, ya. Kemudian bertanya tentang pola keyakinan dan kebiasaan keagamaannya. Apakah sholat saya diterima dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 1, 2 ini yang ketiga, kesiapan mempersiapkan religiositas. Perubahan status kesehatan hampir sama dengan peningkatan spiritual tadi ya, kesiapannya untuk persiapan ini. Kemudian resiko hambatan religiositas, adanya faktor resiko seperti transisi hidup, kendala praktik agama, kurang percaya diri. Kalau di sini nih yang spesifik kurang percaya diri ya. Asuhan keperawatannya tidak efektif, kendala budaya ya, isolasi sosial, adanya faktor resiko pada ini ya, sering mengurung diri, sering melamun, nah gitu. Kemudian distres spiritual, kalau ini religiositas, ini spiritual. Bencana alam, sakit kronis, penyalahgunaan obat, nafsa, zat, kecemasan ya, kayak depresi, stres, harga diri rendah ya, ini distres spiritualnya. Faktor resikonya seperti yang ada di sini. Rencana tindakannya memberikan ketenangan atau privasi sesuai dengan kebutuhan melalui berdoa dan beribadah secara rutin. Jadi seorang perawat memberikan pendampingan, mengingatkan gitu ya. Ibu mau dibantu ibadahnya, berdoanya misalnya. Ibu boleh dibantu, atau biasanya rumah sakit tertentu, contohnya rumah sakit Islam, dia akan memberikan buku saku, doa-doa atau wirid pada saat sakit. Nah, ini sudah bagus, berarti pemenuhan kebutuhan spiritualnya sudah mulai diberikan.
ya. Kemudian membantu individu yang mengalami keterbatasan fisik untuk melakukan ibadah. Biasanya pasien yang tidak boleh terkena air, maksudnya gangguan imobilitas, mengalami imobilitas, boleh diingatkan kembali bagaimana cara tayamum, bagaimana sholat dengan berbaring atau duduk. Nah, ini ya. Menghadirkan pemimpin spiritual. Nah, ini juga ada di rumah sakit tertentu. Contohnya nih PKU Muhammadiyah Jogja juga ada ya. Atau rumah sakit Caritas nih, Nasrani. Itu setiap hari Jumat mereka ada kerohaniawan keliling gitu ya. Di kedua rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Gitu. Fungsinya apa? Untuk berdoa, mengingat Tuhan dan lain sebagainya. Mengurangi atau menghilangkan beberapa tindakan medis yang bertentangan dengan keyakinan pasien dan mencari alternatif pemecahannya. Nah, biasanya meskipun ini sangat bertentangan ya. Contoh ada beberapa pasien yang tidak mau dilakukan transfusi darah karena keyakinan dia dalam agama dia takut bahwa pendonornya ini bukan orang baik-baik, orang pendosa dan lain sebagainya, sehingga darahnya menjadi haram bagi dia, bagi mereka. Nah, ini butuh pendekatan yang lebih ekstra gitu ya. Tapi boleh ingat bahwa kita harus mengaplikasikan otonomi ya. Itu tadi etika perawatannya, ada otonomi. Pasien berhak menolak dan memilih tindakan asuhan keperawatan atau medisnya gitu. Yang penting inform konsennya dilakukan. Mendorong untuk mengambil keputusan dalam melakukan ritual ya. Membantu pasien untuk memenuhi kewajibannya. Oke, ini menurut Burkhardt, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut: berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, memenuhi arti tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri, dengan yang maha tinggi atau dengan Tuhan. Oke, menjadi manusia yang mencari makna melalui inter, dan transpersonal ya. Intra ini berkaitan dengan alam, bagaimana mensyukuri kondisi. Inter ini di dalam diri sendiri, bagaimana semangatnya untuk sembuh, contohnya seperti itu. Transpersonal ini hubungannya dengan orang lain, ada tidak orang yang mendukung dia gitu ya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ini kan keterbatasan keluarga yang harus menunggu nih. Kecuali di Indonesia ya, masih banyak nih kalau ada yang sakit, satu truk datang, satu RT jenguk ya. Berbeda dengan di luar negeri, maka kebutuhan spiritualitas ini sangat menonjol. Oh, ternyata butuh ditemenin, diajak ngobrol. Nah, ini pemenuhan kebutuhan spiritualitas transpersonal ya. Oke, nah ini mencari makna spiritualitasnya dengan 3 poin ini. Seorang manusia mencari pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya bisa melalui ketiga ini. Aspek spiritualitas menurut Maslow, makna, memiliki tujuan hidup, membuat hidup lebih hidup. Oke, mungkin di sisa-sisa akhir hayat. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan asuhan keperawatan kritis menjelang ajal gitu ya. Kemudian saya lupa. Asuhan keperawatan kok saya lupa. Itu tadi yang pokoknya berkaitan dengan asuhan keperawatan pasien yang kritis ya. Palliative care ya, baru ingat. Kemudian nilai, memiliki keyakinan dan standar yang dihargai. Oh, saya nggak mau terlihat lemah meskipun saya punya penyakit kronis, saya harus semangat. Nah, dia punya nilai ini ya. Transcendence, menghargai dimensi yang berada di luar diri. Menyadari, oh kenapa saya sakit, mungkin kondisinya seperti ini.
kenapa saya menjadi flu? Oh, kenapa saya kena nauzubillah min dzalik. Contohnya, kenapa pasien ini kena terinfeksi corona? Dia menyadari bahwa saya kemarin memiliki aktivitas di luar sana, saya tidak patuh protokol kesehatan dan lain sebagainya. Berhubungan dengan orang lain, alam, dan yang maha agung. Kemudian menjadi yang mencakup refleksi, memperkenankan hidup untuk terungkap dan mengetahui siapa seseorang sebenarnya. Itu tadi kalau orang Islam, ya sudahlah kalau memang ini menjadi jalannya, saya lalui, karena pada dasarnya manusia hidup ini untuk meninggal. Semua yang bernyawa akan meninggal. Oke, kata-kata dalam spiritualitas ini ada ini: yakin, berani, harapan, keceriaan, ya. Kemudian dikatakan spiritualnya sejahtera ini, cara hidup pasiennya ini caranya secara umum gitu ya, tidak ada perubahan, masih tetap semangat gitu ya. Gaya hidup yang menyenangkan meskipun di rumah sakit, tapi mampu berinteraksi dengan perawat, dengan keluarga gitu ya. Kemudian memiliki tujuan, oh saya harus lekas sembuh gitu, saya harus segera pulang karena saya memiliki keluarga, saya pengen membahagiakan anak saya dan lain sebagainya ya. Kemudian memuaskan ya, puas meskipun sakit tapi saya bisa melakukan kegiatan yang lain gitu contohnya. Oke, kebutuhan akan cinta, harapan, kepercayaan, memaafkan dan dimaafkan, dihormati, dihargai, kebutuhan martabat, makna hidup, nilai, kreativitas, ya ini berkaitan dengan aktualisasi diri, kemarin kita singgung di konsep diri. Kemudian kebutuhan yang berhubungan dengan Tuhan dan sosial nih ya, menjadi anggota komunitas. Oke. Ini bisa dibaca sendiri, mengembangkan arti penderitaan, meyakini hikmat suatu kejadian atau penderitaan, menjalin hubungan positif, membina integritas personal, merasa diri berharga, ya. Ini ada tipe nih ya. Merasakan kehidupan yang terarah, ya, bisa terlihat dari harapannya, memiliki harapan, mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Oke, ini juga karakteristik kesejahteraan tadi. Kalau dalam Islam ya, tetap bersyukur, ya, rasa kasih sayang terhadap sesama, meskipun sakit tapi merasa damai karena mampu menilai apa hikmahnya dari sakitnya, seperti itu. Oke, kebijaksanaan si pasien ketika sakit, bermurah hati, ya. Oke, distress spiritual ini apa sih? Ya, kesalahan atau ketidakmampuan dalam menunjukkan kesejahteraan spiritual, ya. Biasanya ada masalah fisiologi, kekhawatiran terhadap penanganan, kekhawatiran situasional. Biasanya ada beberapa pasien yang nggak percaya nih pada pengobatan yang diberikan oleh perawat. Ini mau diapain suster? Ini mau dia ngapain mbak? Oh, saya nggak percaya kalau disuntik sama orang ini, misalnya contoh ya. Oke, ini hampir sama dengan masalah tadi yang sudah dijelaskan Askep di depan. Oke, ini spiritual yang mempengaruhi asuhan keperawatan ya, biasanya pada hari raya tertentu. Agama lah ya, kitab suci yang dianut, simbol sakral, doa. Ingat bahwa pemenuhan spiritual yang berkaitan dengan agama, seorang perawat tidak boleh memaksakan keyakinan kepada pasien. Oke, distress spiritual sebagai etiologi. Ya.